Jumpa lagi sahabat Pojok Tentara, Telaga Nusantara. Kita masih bersama narasumber Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agus Haripardela. Langsung kita sambut. Halo Mas, selamat datang. Oke, terima kasih, ketemu lagi udah. Ya. Sobat Pojok Tentara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan obrolan kita pada sesi yang lalu. Tentang penculikan Presiden Venezuela. Venezuela, oke. Sahabat, waktu itu beliau membahas tentang kronologis, taktis, teknis, strategis militer, bagaimana terjadinya penculikan, dan seputaran Venezuela lah, begitu ya. Sekarang kita mendengarkan dampak kepada negara-negara lain terhadap kejadian itu ya. Terutama yang terlibat langsung ya, terasa langsung ya, Cina ya, dan mungkin juga Rusia. Bagaimana Mas Agus dampak itu? Terima kasih udah, betul sekali. Kalau kita lihat masalah Venezuela, Ya. 80% minyak Venezuela yang mengkonsumsi adalah industri Cina. Jadi boleh katakan industri Cina digerakkan oleh minyak Venezuela. Tentu sangat berdampak terhadap kemajuan serta berjalannya industri di Cina Ya. dan di Rusia. Dampaknya sebetulnya tidak hanya itu. Negara-negara di Karibia dan di Amerika Latin juga sangat berdampak. Ya. Karena apa? Trump berkata bahwa tidak hanya sampai di sini. Ya. Dia sudah mengancam Meksiko, dia sudah mengancam tetangga Venezuela, yakni Kolombia, dia sudah mengancam Kuba, dan lain sebagainya. Sehingga mendapatkan reaksi yang keras dari negara-negara Amerika Latin. Sehingga Brasil, kemudian Venezuela, kemudian Kolombia, Kuba, bahkan Meksiko sudah mulai bersatu padu ingin melawan, tidak mau dikendalikan oleh arogansi Amerika Serikat. Ini akan ada dampaknya terhadap negara-negara Amerika Latin. Tapi dampak dari pengaruh Cina juga sangat terasa. Karena apa? Negara-negara baik di Amerika Latin maupun di belahan bumi lainnya yang menjadi pengaruh Cina, terutama di Afrika, Pakistan dan yang lain, sekarang mulai berpikir, ternyata negara yang mendapatkan pengaruh Cina begitu kuat dan Cina menaruh harapan yang begitu besar terhadap perekonomian, terhadap hubungan dengan negara tersebut, di mana negara tersebut mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari negara major power. Ternyata Cina juga reaksinya tidak seperti yang bisa kita harapkan. Hanya mencela, kemudian mengancam saja. Tidak ada tindakan langsung. Jadi tidak ada apa ya kalau kita bilang apa? Pembelaan langsung. Pembelaan langsung, bahkan ancaman keras itu keras tidak ada. Dia hanya sebatas komplain aja ya. Dengan demikian, pengaruh Cina tentu sekarang sudah menjadi tanda tanya dari negara-negara yang lain. Demikian juga kepada Rusia. Rusia secara tradisional adalah negara yang sangat berpengaruh terhadap politik, ekonomi, sosial budaya, serta ideologi Kuba. Sejak dari era Uni Soviet. Dengan adanya penangkapan Nicolas Maduro dengan istrinya dan pengambil alihan boleh katakan Venezuela dengan rezim baru yang bisa dikatakan menjadi boneka Amerika Serikat, tentu sangat berpengaruh terhadap Kuba. Karena Kuba sangat bergantung perekonomiannya dengan Venezuela selama puluhan tahun ini. Dengan adanya peristiwa seperti ini, Kuba tentu perekonomian Kuba akan mengalami stagnasi paling tidak atau bahkan keterpurukan. Sementara pengaruh Rusia terhadap Kuba sangat besar. Dengan demikian, kejadian ini juga sangat berdampak terhadap Rusia. Kredibilitas Rusia dan Cina di kawasan Karibia dan Amerika Latin dipertanyakan. Nah, ini dampak dari serangan Amerika. Sementara atas kejadian itu, Cina kalau kita bilang kurang begitu apa ya, trigger untuk kurang fight ya. Sementara itu malah Rusia dalam arti kepemimpinan Putin Putin terlihat slow, diam. Ini apa? Pertanda apa nih? Pertanda diam ini dari Rusia ini. Kita tahu diamnya Putin itu mungkin sedang membaca situasi, tapi Putin bukan bodoh. Kenapa Putin meninggalkan rezim Assad sehingga bisa dikalahkan di Suriah? Sehingga boleh katakan sekarang Suriah tidak menjadi pengaruh Rusia lagi.
kemudian saat Iran Ya. diserang Amerika, kira-kira apa reaksi Rusia? Boleh katakan Iran juga ditinggalkan Ya. oleh Rusia. Ya. Dengan adanya kerusuhan yang terakhir ini, apa tindakan Rusia? Cuma teknologi Rusia lah yang digunakan untuk mematahkan Starlink. Ya. Nah, itu aja. Tetapi secara langsung tindakan Rusia tidak terlihat di sini. Ya. Putin tidak bodoh. Dia tidak ingin membuat front baru pada waktu yang sama. Kita lihat dalam sejarah bahwa baik dalam Perang Dunia Kedua maupun Perang Dunia Pertama, siapapun pihak yang memulai membuat front baru, dia akan dapat dikalahkan. Contohnya, Hitler sudah menang dengan sangat cepat di front barat dan mempertahankan front barat dengan baik dengan membuat tembok Atlantik, boleh dikatakan seperti itu, tembok Atlantik. Namun dengan kecerobohannya dia membuka front baru dengan operasi Barbarossa menyerang Uni Soviet. Disitulah blundernya Hitler yang menuju kehancurannya, karena membuka dua front. Nah, dengan demikian Putin belajar dari sejarah, dia tidak akan berani membuka dua front. Karena sekarang ini Putin sudah membuka satu front melawan Uni Eropa. Ya. Boleh katakan Ukraine ini kan proksinya Uni Eropa, Uni Eropa. dan proksinya NATO. Ya. Nah, nggak mungkin Putin akan membuka front baru. Ya. Apa? Walaupun untuk Artinya kepentingan dia tidak akan memperlebar Iya, medan Iya. mandala perang ya. menghadapi perang tidak akan. Itu sangat mengkhawatirkan. Apa yang jadi pertimbangan lain sebetulnya? Rusia kan bisa saja membantu atas penyerangan kemarin ya. Ya, Apakah tinjauan logistik atau mungkin long distance ya, jarak ya. untuk mencapai Pertama sasaran? itu, Ya. kalau dia akan mengerahkan armadanya Ya. untuk membantu langsung Venezuela, Ya. tentu ini kecerobohan. Ya. Karena apa? Secara geografis, dukungan logistik, kemudian garis supply-nya tentu memungkinkan Amerika mempunyai keunggulan. Ya. Di samping kekuatan armada Amerika lebih kuat Dan lebih siap. Ya. Serta jaraknya lebih dekat. Ya. Dukungan logistiknya lebih dekat. Tentu nggak sesembrono itu Putin untuk mengerahkan armadanya untuk berhadapan-hadapan langsung di front Karibia. Mas Agus, wah ini menarik nih. Tapi kita minum dulu sebentar. Oke. Ini menarik ini kalau dua negara ini kan negara kuat ya, Ya. negara besar. Ya kalau kita bilang peringkat 2-3 ya, yang sedang terusik lah dengan super power ini ya. Banyak pakar menganalisa diamnya Putin ya, diamnya Soviet ini sebetulnya Rusia ini adalah juga bagian dari strategi ya untuk membuat Trump dalam hal ini USA ini bertanya-tanya mungkin 1001 strategi yang mereka akan siapkan, kira-kira ada balasan apa ini sehingga mereka bisa menghabiskan pikiran, tenaga mungkin untuk menimbang-nimbang apa yang akan terjadi yang dilakukan oleh Rusia ini. Kira-kira apakah itu bagian dari strategi yang paling memungkinkan dari Rusia sebelum nanti dia pasti akan bertindak yang tepat pada waktunya. Oke. Ya. Kalau diamnya Rusia dan Cina ini melakukan strategi, bisa ya, bisa tidak. Ya. Cina diam, tapi hanya mengancam. Ya. Contohnya Menteri Luar Negeri Cina mengatakan bahwa Cina tidak akan pernah memicu perang nuklir atau meluncurkan ICBM nuklir, Intercontinental Ballistic Missile, duluan. Cina sudah menyatakan tidak akan itu. Ya. Tapi kalau Amerika menyerang Cina, menyerang dengan nuklir Cina, Cina mengatakan bahwa jangan harap Amerika akan dapat meluncurkan serangan yang kedua. Nah, dengan demikian Cina sudah mengukur, saya tidak akan memulai perang nuklir. Tapi kalau Amerika memulai sekali,
saya pastikan Amerika tidak akan dapat meluncurkan untuk yang kedua kali. Itulah bentuk ancaman. Ini bentuk ancaman dari Cina. Tapi itu kan hanya ancaman-ancaman saja. Ya. Kemudian kalau Rusia di samping mengancam seperti itu, bahkan sudah jauh sebelumnya Putin mengatakan bahwa kalau soal kiamat itu kan soal Tuhan. Ya. Tapi kalau NATO atau Eropa menginginkan kiamat itu urusan saya. Karena yang memegang tombol nuklir itu Rusia. Karena sekarang ini yang mempunyai hulu ledak nuklir terbesar sampai 2.560 sekian itu hanya Rusia. Amerika di bawah sedikit di belakang Rusia. Jadi Rusia termasuk negara yang mempunyai hulu ledak nuklir paling besar. Setelah itu baru Amerika. Tapi apakah skenario kiamat ini mungkin terjadi kah atau tidak mungkin terjadi kah? Pecahnya perang dunia ketiga ini. Tidak menutup kemungkinan. Karena ini sudah semakin dekat ya. Kalau kita lihat. Jadi kalau Rusia sekarang ini dalam perang dengan Ukraine, nah, selama ini kan di Donbas, di Crimea, kemudian Rosneft kemarin kan. Tetapi begitu kejadian kemarin, Rusia sudah unjuk gigi meluncurkan satu rudal jelajah jarak jauh yang bernama Oresnik. Rudal jelajah Oresnik ini bisa diberi muatan hulu ledak nuklir. Tapi kemarin tidak, hanya diberi hulu ledak biasa yang hanya menggunakan tenaga kinetik aja. Itu pun tak bisa ditahan ya? Nggak bisa ditahan, karena Oresnik ini mempunyai kecepatan 10 kali kecepatan suara. Sehingga sampai hari ini tidak ada teknologi yang dapat mencegatnya. Dan nyatanya, negara Ukraina bagian barat, perbatasan dengan Polandia, kota Lviv kalau nggak salah, dihujani oleh Rusia dengan Oresnik, satu Oresnik, karena hulu ledaknya itu bisa menyebar banyak, bertandan dia. Itu MiG-29 yang masih diparkir, F-16 Amerika hancur, pabrik drone-nya hancur, bahkan gudang drone yang sudah jadi ikut hancur. Dengan demikian, Rusia sudah memberikan ancaman tidak hanya mulut ini, lebih maju lagi. Itu isyarat lah. Isyarat ini. Saya baru luncurkan Oresnik yang tidak saya kasih hulu ledak nuklir. Itu kamu nggak bisa tahan. Kamu nggak bisa tahan. Apalagi saya kasih hulu ledak nuklir. Nah gitu. Ini masih hulu ledak biasa yang menggunakan tenaga kinetik. Tidak ada reaksi berantai. Apalagi kalau dikasih hulu ledak nuklir. Tapi gini, Pak Agus, ini luar biasa ya. Dan pada akhirnya kalau itu terjadi, dia kan akan menyeret Korea Utara juga terseret. Pasti. Mungkin Iran juga terseret. Ini apakah tidak menjadikan apa ya, kalau kita bilang ya killing ground sendiri bagi Amerika itu sendiri? Kalau menurut saya, udah. Apalagi Korea Utara itu kan punya double nuklir itu ya. Yang kita sebut. Sebetulnya hampir semua negara mempunyai hulu ledak yang bersifat tandan, jadi double dia. Kalau di Cina namanya Dongfeng. Kalau di Korea Utara walaupun jumlahnya tidak sebanyak Cina juga tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Kim Jong Un kemarin sudah boleh katakan mendukung 100% dan terang-terangan mengirimkan 15.000 tentaranya ke Rusia. Sehingga dalam propaganda NATO, propaganda Eropa ini mengatakan bahwa 15.000 tentara Korea Utara itu hanya dijadikan sebagai umpan ranjau katanya. Hanya untuk membersihkan ranjau saja. Itu kan propaganda pemecah belah dari negara-negara Eropa Barat. Tapi nggak bisa kita anggap remeh. Karena masalah kiamat dan tidak kiamat yang ditandai dengan perang nuklir, menurut saya pemicu utamanya nantinya adalah Amerika. Kalau Amerika tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan lebih agresif lagi, tentu tidak akan memancing Rusia, Cina, dan Korea Utara, serta Iran untuk melaksanakan serangan-serangan yang mematikan. Oke, Mas Agus, sahabat, kita tanya lagi beliau ya. Mengapa dua negara ini yang berdampak yang cukup, kalau kita bilang cukup berat lah gitu ya. Baik dari segi harga diri ya, moralitas, maupun dari segi ekonomi ya, Mas Gus ya. Dan ada yang berpendapat bahwa termasuk salah satunya ketakutan Trump ini bahwa dua negara ini sekarang sudah masuk ke Greenland. Ini bagaimana keterlibatannya?
masalah Greenland itu memang Ya. ini memang boleh katakan Trump ini menjadi presiden Amerika yang tidak bisa ditebak ini. Ya. Sangat ketidakpastian Trump itu sangat nyata sekali. Bahkan sampai Greenland itu kan di bawah penguasaan Denmark ya. Iya. Itu kan NATO. Iya, anggota NATO. NATO sendiri aja pun dia bisa Mau saya dihantam untuk kepentingan Amerika. Tapi walaupun dia memberikan dua opsi, ya. Jadi Satu dia akan usahakan untuk sebelum melakukan Greenland itu begini, Pak. Dia kan memberikan opsi pertama Greenland kan saya memberikan opsi pertama untuk membeli. Ya. Tapi seandainya tidak mau, saya tidak akan segan untuk menggunakan opsi-opsi yang lebih berat atau lebih sulit. Ya ini perang sebenarnya. Sehingga Trump sudah mempersiapkan dalam negerinya. Walaupun sekarang ini unjuk rasa terutama di tepi barat ya. Ya. Unjuk rasa yang menentang Trump ini sangat besar sekarang, semakin membesar di Amerika. Ya. Bahkan CEO dari Fed, Bank Sentral Amerika aja ditekan oleh Trump. Ya. Akan dikriminalisasi kalau tidak mau menurunkan suku bunga bank. Ya. Suku bunga dari Fed. Fed ini BI lah kalau di Indonesia-nya. Ya. Jadi Powell itu CEO dari Fed sudah mengatakan bahwa dia akan melawan. Dia tidak akan mau menuruti apa kata Trump, walaupun saya akan dikriminalisasi. Nah, itu. Karena Fed ini memang berbeda sih dengan bank sentral seperti Indonesia. Kalau Fed di Amerika itu tidak berhak mencetak uang. Ya. Yang berhak mencetak uang itu Kementerian Keuangan. Ya. Tapi kalau di Indonesia tidak. Kementerian Keuangan malah tidak berhak. Tapi BI, bank sentralnya yang berhak. Ya. Ini agak berbeda. Dengan demikian Trump itu mempersiapkan dirinya, termasuk dananya itu sampai harus minta kepada Powell, CEO dari Fed, untuk menurunkan suku bunga. Ini dalam rangka untuk memperkuat cadangan emas dia yang mungkin semakin kuat ini. Akhirnya harga emas dunia kan, begitu melonjak. Ya. Jadi kalau Maitua punya emas sekarang sampai 2.500 loh 1 gram. Kalau dulunya, kalau bermainnya baru sekarang telat. Kalau sudah bermain dulu, beli cuma 500-600 ribu, sekarang jadi 2, meledak. Dengan demikian masalah Greenland itu begini. Dari segi geostrategi, Amerika mengatakan bahwa Greenland sekarang ini sudah bisa dilalui sangat strategis. Karena apa? Siapa yang menguasai Greenland akan menguasai rute Arktik. Kutub Utara. Rute melalui Kutub Utara yang dulunya tidak bisa dilalui, tapi karena ada perubahan iklim, sehingga es mencari Kutub Utara semakin banyak, sehingga banyak jalur-jalur yang bisa dilalui dan memperpendek jalur perekonomian dan jalur logistik dari Asia Timur menuju ke Eropa. Yang tadinya lewat Asia Timur, lewat Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Laut Hindia, kemudian Laut Merah, terusan Panama, terusan Suez, Laut Tengah, sampai menuju ke Eropa Barat. Gibraltar, sampai ke Atlantik dan masuk ke Eropa Barat. Tapi sekarang tidak. Laut Arktik bisa lebih pendek, sehingga lebih murah. Dengan demikian, Greenland menjadi sesuatu yang sangat strategis. Ya, jadi rute. Ya, secara geostrategis, Amerika menginginkan Greenland. Dan Trump secara asertif mengatakan bahwa I need Greenland. Sudah mengatakan bahwa saya butuh Greenland. Apapun. Menggunakan opsi, saya beli kalau nggak salah sampai 1.500 euro per orang kalau nggak salah. Per penduduk. Padahal penduduknya itu kan hanya suku Inuit. Tapi sedikit sebenarnya itu. Tapi Greenland ini adalah daerah otonom Denmark. Dia mempunyai pemerintahan sendiri. Tapi di bawah Denmark, tetapi mempunyai otonomi sendiri. Maka Denmark mengatakan bahwa yang berhak terhadap menentukan Greenland adalah penduduk Greenland itu sendiri. Padahal isinya hanya suku-suku Inuit itu. Nah, dengan demikian, maka dengan pernyataan Trump yang sangat asertif tentang Greenland, dengan mengatakan bahwa saya tidak mau bertetangga dengan Rusia dan Cina di Greenland. Saya butuh Greenland. Apapun resikonya saya akan butuh. Sebetulnya itu bukan lagi isyarat, itu sudah ultimatum. Sudah ultimatum dan ancaman. Kedua negara itu jangan
cawe-cawe gitu. Cawe-cawe itu. Akhirnya ini berpengaruh terhadap NATO. Ya, Karena apa? Greenland walaupun otonom, tapi di bawah Denmark. Denmark anggota NATO. ya, Sementara Amerika kan juga anggota NATO. ya, Dengan adanya keinginan Amerika Serikat terhadap Greenland yang tidak bisa ditawar-tawar ini, ya. apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri yang perempuan nih, Perdana Menteri Denmark, Ya. yang mengatakan bahwa kalau Amerika tetap memaksakan kehendaknya, NATO akan pecah. Akan pecah. Dan diikuti oleh 7 negara loh ya, termasuk Prancis, Italia, bahkan Gloria, Perdana Menteri Italia, ini kebetulan perempuan juga, ya. mengatakan bahwa kayaknya ini sudah waktunya kita untuk berbicara terhadap Rusia. Ya. Ini sudah kata-kata yang asertif Artinya juga. sudah berkiblat Ya. Putin lah kira gitu ya. Jadi begini, Ya. sekarang Eropa sudah waktunya untuk berkata atau boleh dikatakan berhubungan talk to Putin Rusia. atau Ya. talk to Rusia. Ya. Sekarang sudah waktunya. Ini kata Gloria, kata Perdana Menteri Italia. Dengan demikian, NATO sudah terancam pecah. Dan Trump katanya nggak mau tahu. Karena apa? Trump juga sudah ingin keluar dari PBB, semuanya tidak mau ini. NATO itu boleh katakan pendonor utamanya. Pendonor darah utama itu kan Amerika. Dan Trump sendiri sudah mengatakan bahwa dengan jargon Amerika Great Again, semuanya untuk Amerika. American First. Jadi semuanya untuk Amerika. NATO nomor sekian, PBB nomor sekian. Dengan demikian NATO sudah, boleh katakan Trump sudah nggak akan peduli dengan NATO. Ya. Kalau ini ceritanya, Ya. konstelasi politik global akan berubah. Karena apa? NATO yang tadinya fish dengan Rusia, Ya. yang merupakan Soviet dulunya kan, sekarang ini boleh katakan menjadi berbeda. Ya. Apalagi sudah ada yang secara asertif mengatakan bahwa Eropa sekarang ini sudah waktunya untuk berbicara kepada Putin atau kepada Rusia. Bisa-bisa Rusia plus NATO. Uni Eropa, Ya. NATO mungkin sudah bubar, sudah nggak ada bisa dikatakan NATO lagi, NATO lah. ex-NATO Ya. yang ada di Uni Eropa, ini bisa face-to-face dengan Amerika, bisa katakan. Ya. Amerika dengan Israel ya. Bisa dikaitkan. Amerika dan Israel dan negara kecil yang ada di. Ya. Jadi nggak bisa disepelekan juga. Wah, Israel ya kan. nggak bisa. Tapi Israel itu kan boleh katakan Ya. sekarang ini kalau Israel tidak akan ada yang bisa mengalahkan Israel selama Amerika masih kuat dan masih mendukung Israel. Tapi kalau nggak ada Amerika, tentu Israel juga tidak begitu Mas Agus, signifikan lah kekuatannya di Timur Tengah. kalau terjadilah itu ya, skenario kiamat itu ya, perang dunia ketiga ya. Ya, Mungkin ini pertanda runtuhnya kedikdayaan ya, superpower ya. ya. Jadi Seperti gini, yang dulu diprediksi ya. Gimana? kita kan pernah prediksi. Karena dia ini ya, dia tidak mau tahu lagi apapun Ya. yang terjadi, dia sudah melawan apapun dan siapapun. Ya. Amerika ini ya, gimana? Kira-kira? Dunia itu sudah pasti seperti itu. Ya. Dari mulai jutaan tahun yang lalu tuh dunia akan mendaur ulang sendiri. Mendaur ulang melalui fenomena alam maupun mendaur ulang dengan fenomena manusia melalui perang. Perang dunia pertama, beberapa kekaisaran hancur. Ottoman hancur, Austro-Hungaria hancur, Ya. Austro-Hungaria hancur, kemudian Prusia hancur. Dengan demikian Rusia hancur menjadi Uni Soviet, ya kan? Kekaisaran Rusia hancur. Perang dunia kedua, kedikdayaan Nazi Jerman hancur. Jerman. Dan Inggris setelah Perang Dunia Kedua mengalami kemunduran. Tidak boleh katakan tidak menjadi negara superpower lagi. Dengan demikian, negara-negara major power, sekarang boleh katakan nggak superpower lagi karena begitu banyak, negara akan mengalami perubahan yang signifikan harus melalui peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Dan Perang Dunia Ketiga ini akan terjadi prediksi kita, karena negara-negara major power nanti akan sampai pada point of no return-nya masing-masing. Apa itu? Amerika sudah pada sampai pada titik yang tidak bisa dia kembali. Ya. Contohnya, dia dengan asertif mengatakan ini itu keinginannya, kemudian dengan sewenang-wenang menculik dan menyerang negara tertentu. Ya. Dan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, dia akan melaksanakan agresivitasnya, arogansinya terhadap daerah-daerah lain, negara-negara lain.
ini boleh katakan Trump dengan Amerika dengan Trumpnya ini sudah sampai kepada point of no return. Tinggal major power yang lain kalau sudah sampai kepada point of no return-nya masing-masing dan itu beradu di dalam geopolitik global, perang dunia ketiga akan muncul. Dan prediksi para ahli juga mengatakan bahwa perang dunia ketiga secara waktu tidak akan selama perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Tetapi dampak kerusakannya, damage-nya ini akan jauh melebihi perang dunia pertama dan perang dunia ketiga. Memang nanti akan sebentar perangnya, tapi kerusakannya begitu besar dan itulah dunia mendaur ulang. Tidak melalui fenomena alam, tapi mendaur ulang oleh ulah manusianya sendiri. Luar biasa. Bapak, wah, ini Minum dulu kita. luar biasa. Berapa SKS kita belajar. Mas Agus, tetap ya. Terakhir kita harus listen learn ya untuk Indonesia ini. Ya. Apa antisipasi kita ya Indonesia baik dalam tatanan geopolitik, geostrategi maupun ya nggak usah geoekonomi lah ya. Tentu titik berat kita dalam sistem pertahanan militer ya dalam artinya. Tapi sebelum itu mengantisipasi keadaan. Ya. Ini akan saya sampaikan nanti lesson learn untuk Indonesia bagaimana. Ya. Tapi untuk masalah Greenland tadi kan belum selesai. Ya. Kelihatannya Eropa mendukung Denmark dan Denmark tetap kekeh ingin melawan ini. Ya. Karena apa? Greenland secara geoekonomi tidak hanya negaranya yang strategis karena melalui jalur Arktik yang baru nanti, tidak hanya itu, tapi ternyata di dalam Greenland itu sendiri tanah yang diselimuti oleh salju mengandung mineral tanah jarang yang banyak. Mineral tanah jarang. Apa itu? Mineral yang langka. Yang langka ya. Dia kaya akan mineral tanah jarang. Berarti tetap saja itu faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi juga ya. Itu yang di situ ada nikel, ada plutonium, ada uranium segala macam. Termasuk Indonesia ini sebetulnya menjadi lirikan negara-negara major power. Karena Indonesia termasuk daerah yang kaya akan mineral tanah jarang. Kaya, tapi rakyatnya jarang punya tanah. Jarang punya tanah. Itu intermezzo ya. Intermezzo. Kaya akan mineral tanah jarang, tapi rakyatnya jarang punya tanah. Jarang punya tanah. Mas Agus, nunggu land reform lagi. sebelum yang saya tanya tadi dijawab ya tentang apa lesson learned. Lesson learned-nya itu sebelum itu ya. Gimana itu? Ini ada rasa ketakutan luar biasa Trump juga. Bisa juga akan dia bertindak ngawur ya. Dengan hadirnya kapal selam China dan Rusia ya. Di Greenland itu. Ini bagaimana nih? Ya, memang betul. Sebetulnya Greenland ini kan sudah lama kapal-kapal Rusia dan China di sana. Pertama mungkin mengincar mineral tanah jarang itu yang sangat langka dan sangat berguna untuk perkembangan industri. Contohnya dengan industri baterai, kendaraan listrik segala macam kan butuh membuat baterai lithium itu kan butuh nikel dan lain sebagainya. Untuk senjata segala macam nikel itu sangat penting. Dan untuk industri nuklir baik untuk damai maupun senjata tentu butuh uranium, plutonium dan sebagainya. Ini pasti Cina sama Rusia sudah lama ke sana dan ini diketahui oleh Trump. Makanya Trump mengatakan bahwa saya tidak mau Greenland dikuasai oleh Cina dan Rusia. Saya tidak mau bertetangga dengan dia. Makanya saya butuh Greenland. Akan saya ambil. Gitu. Sama aja dengan Cina dan Rusia, kau pergi dari situ. Pergi dari situ. Dengan demikian, maka tentu Cina dengan Rusia kan tidak serta-merta pergi begitu saja. Nyatanya pada saat tanker setelah penyerangan Venezuela, kan beberapa tanker ditangkap ini. Contohnya Olina yang berbendera Rusia. Olina berbendera Timor Leste malah ditangkap. Kemudian 2 tanker berbendera Rusia sudah ditangkap juga. Bahkan sampai lari sampai menuju ke Arktik sudah ketangkap juga. Tapi tindakan Rusia mengirimkan kapal selam nuklirnya. Kapal selam nuklir itu kan dilengkapi dengan hulu ledak nuklir juga. Tidak hanya kapal selam
tenaganya nuklir, tetapi juga memikul atau menggendong rudal berhulu ledak nuklir yang berkeliaran di sekitar Arktik dan di sekitar Greenland. Ini tentu sangat merepotkan serta mengkhawatirkan Amerika. Ya. Itu boleh katakan perlawanan-perlawanan yang tidak langsung. Ya. Karena kalau langsung tentu itu isyarat. Isyarat saja. Ya. Isyarat saja. Ya kita tunggu. Ya. Jangan-jangan nanti Mandala operasi atau Mandala perang dunia ketiga beralih ke Greenland atau beralih ke Arktik. Kalau dulu kan perang Pasifik, kan gitu kan? Perang Atlantik, sekarang perang Arktik mungkin. Nah, kalau di Indonesia, lesson learn-nya tadi. Tunggu. Sedikit lagi sebelum kita lesson learn ke Indonesia ya. Teringatlah ini, ya, karena ini pojok tentara ini juga kan suka membahas catur ini. Ini ahlinya ya. Jadi kalau saya masih penuh keyakinan ya. Kalau terjadi itu Amerika itu pasti nggak akan tahan ya dengan kekuatan yang ganda dari berbagai negara yang hebat ya, terutama Rusia ya Rusia ini kan udahlah kita grandmaster dunia di bidang catur ya. Di bidang catur ya. Ini catur beneran ya, bukan percaturan tempur ya. Bukan percaturan politik. Ya. Tapi sekat ya. Jadi peperangan itu semuanya kan bisa diaplikasikan di catur itu semua. Jadi ibaratkan seorang grandmaster ya. Sekarang Rusia itu dia berdiam bukan berarti dia diam. Jadi kalau grandmaster itu melihat lawannya melakukan langkah-langkah spektakuler, langkah-langkah yang bombastis ya, langkah-langkah yang sangat pressure ya. Pressure. Ya, grandmaster itu dia tidak takut, dia tidak bergoyang, tidak bergeming, bahkan dia tenang memperhatikan kotak-kotak catur itu. Yang tadinya dia hanya fokus pada buah yang akan dimainkan, kali ini dia akan fokus ke kotak-kotak catur itu. Satu persatu dilihat dan dipastikan grandmaster itu punya langkah-langkah siluman yang lawan itu secara tidak sadar dia kalah. Begitu ya? Ya, dan pada akhirnya dia sementara dia sadar sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Sudah terlambat. Dan akhirnya rajanya dia letakkan di papan catur itu. Ya. Karena Rusia gudangnya grandmaster ya. Ya, itulah kira-kira mungkin Putin ini di bidang percaturan politik global grandmaster dia ini. Dia kelihatannya diam ini memperhatikan tidak bidak caturnya Trump, tapi dia memperhatikan kotak-kotak catur ini. Kotak-kotak catur itu yang dia perhatikan, ada langkah mana yang dia bisa gunakan untuk memenangkan pertempuran itu. Ya, permainan itu. Gitu, kabar ya. Okay. Wah, luar biasa ini. Kita tunggu aja ini. Kapan kehancuran ini? Ya. Kehancurannya, terutama negara yang adidaya ya, yang arogan, yang sangat tinggi ya. Jadi apa yang bisa dipetik oleh bangsa Indonesia ini, terutama dalam segi memprotek geopolitik ya, dari wilayah Nusantara ini dari segi geopolitik dan geostrategi ini. Gimana? Inilah yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada founding parent kita untuk tidak menyebut founding fathers karena yang menjadi founding itu tidak hanya fathers. Saya lebih senang menggunakan founding parent orang tua. Jadi kita harus berterima kasih dengan founding parent kita dulu pada saat mendesain negara kita, mendesain politik luar negeri kita dengan politik bebas aktif. Dengan demikian maka Indonesia diperkirakan oleh para ahli pada saat nanti ada perang dunia ketiga yang mana menggunakan nuklir, ada beberapa daerah yang menjadi daerah tujuan pengungsi, yang daerah yang tidak berbahaya, daerah aman. Indonesia termasuk menjadi daerah aman. Dan termasuk juga dia blank spot area yang tersamar dari jangkauan radar ya. Karena apa? Kemungkinan untuk menjadi mandala perang itu kemungkinan kecil.
yang paling mencolok hanya masalah Laut Cina Selatan. Ya. Karena apa? Kalau terjadi perang, mau tidak mau Cina pasti akan merebut Taiwan. Ya. Dan disitulah letak perbenturan dia dengan Jepang dan Amerika Serikat. Namun, Indonesia dilihat dari politik luar negeri, dilihat dari geografi, dilihat dari kecenderungan mandala perang sekarang ini, Ya. dengan munculnya rute Arktik tadi, daerah Indonesia itu menjadi daerah yang tidak berbahaya, daerah yang aman. Tidak amannya Indonesia nanti akan digeruduk orang menjadi pengungsi. Ini yang pelajaran yang harus kita buat, bahwa Indonesia harus siap mandiri di bidang militer, teknologi, pangan, dan sebagainya, terutama pangan dan teknologi. Sehingga Indonesia nanti akan mampu betul-betul jadi tuan rumah untuk pengungsi-pengungsi Perang Dunia Ketiga dan mandiri, tidak dikuasai, dianeksasi oleh para pengungsi, tapi dia bisa menjadi tuan rumah kepada tamu-tamunya dengan baik. Dan nantinya pada waktu yang tepat akan bisa menjadi penengah pihak-pihak yang berseteru. Sekaligus menjadi dewa penolong ya. Dewa penolong dan pihak penengah. Ini yang harus dikejar oleh Indonesia untuk cepat mandiri. Mandiri di bidang pangan, mandiri di bidang teknologi, terutama industri, manufaktur, dan militer. Wah, luar biasa ini, Mas Agus. Kita sudah masuk di episode kedua ya, terakhir itu ya. Kita bahas bagaimana dampak langsung terhadap Cina dan Rusia ya, yang sangat mengerikan. Ya, dua negara ini luar biasa. Kalau sampai tidak bisa mengendalikan diri, maka skenario kiamat itu terwujud lah, kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena bukan hanya berdua itu yang bermain. Pasti akan menyeret Korea Utara ya. Iya, pasti. Luar biasa ini. Iran. Jadi mungkin episode kedua ini kita cukupkan di sini saja. Ya. Kita nanti episode ketiga apa yang mau kita bahas tuh? Tentu kita akan membahas dampak kearogansian Amerika ini terhadap Timur Tengah ya. Geopolitik lain, terutama di kawasan Timur Tengah. Ya. Dengan Iran, di mana campur tangan Israel dan Amerika, paling tidak ini yang dituduhkan oleh Iran pada saat Iran beberapa minggu kemarin digeruduk oleh demonstrasi yang sangat keras. Nah, dengan demikian dampak dari, boleh katakan, agresivitas Amerika era Trump ini akan mempengaruhi wilayah-wilayah lain di belahan-belahan dunia lain. Tidak hanya di Cina, Korea Utara, Rusia, dan Amerika, tetapi daerah-daerah di belahan dunia lain yang menjadi daerah-daerah pengaruh dari major power ini. Wah, ini akan kita bahas. Luar biasa. Sahabat, episode berikut kita akan bahas bagaimana pengaruhnya dari kejadian ini terhadap Iran ya. Iran, Israel dan Korea Utara ya. Iya. Demikian sahabat Belajar Tentara, saksikan terus kajian-kajian tentang ketahanan negara ya, dari segi geopolitik, geostrategi dan ekonomi ya. Terutama dan tentunya tidak terlepas dari 8 gatra itu ya. Ketahanan ideologi. Kalau kita berbicara dengan ketahanan, Indonesia boleh katakan membuat ketahanan itu dalam 8 aspek. Itu yang disebut 8 gatra. Dan disebut ketahanan nasional. Ketahanan nasional inilah geostrategi Indonesia. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Dan untuk menghadapi itu tidak ada jalan lain. Kita harus punya ketahanan dalam menghadapi dampak itu. Ya. Demikian Mas Yogi ya. Oke. Sebagai closing statement, kira-kira apa untuk pemirsa Pojok Tentara? Oke. Pemirsa Pojok Tentara, beberapa kejadian-kejadian sekarang ini tentu berseliweran di medsos. Ada yang mendukung Amerika, ada yang mendukung Israel,
ada yang mendukung Iran, Ya. ada yang mendukung Cina, ada yang mendukung Rusia, Rusia. ya. Itu di masyarakat Indonesia, di media sosial, platform apa saja, Ya. begitu mengemuka. Tapi ingat, apapun boleh katakan fans Anda boleh nge-fun kepada siapa saja, ingat, nasionalisme tetap nomor satu. Teladan Nusantara.